Shalom, salam sejahtera dan salam sehat buat anak-anak kami semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 8 Medan. Pertama-tama kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang memberikan kita kesehatan, kekuatan. Dan terkhusus kepada anak-anak kami, Bapak mau sampaikan kamu patut bersyukur dan berterima kasih karena terpilih di SMK Negeri 8, di mana seperti ada firman Tuhan yang berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dan kamulah yang terpilih di SMK Negeri 8 Medan ini. Untuk itu, mari pergunakan waktumu dan belajarlah dengan sungguh-sungguh walaupun di tengah situasi pandemi saat ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Seperti ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Nama Bapak yaitu Syarifuddin Silaban STH MPD. Bapak adalah sebagai guru pengajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, dan sekaligus Bapak adalah sebagai wali kelas untuk 12 Boga 1 atau kuliner 1. Baik anak-anak sekalian yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai materi kita dalam masa perkenalan lingkungan sekolah, patut kita puji Tuhan dengan satu lagu nyanyian, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semoga anak-anak dimanapun berada dapat mengikuti lagu ini bersama Bapak. Untuk itu mari kita nyanyikan secara sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu di mana di tengah wabah pandemi COVID-19 pada saat ini, tentu Tuhan kami merasa ketakutan, tapi kami percaya bersama Tuhan kami memiliki keselamatan, bersama Tuhan kami memiliki kekuatan. Karena itu Bapa yang baik di dalam surga, kami serahkan jiwa, raga, tubuh kami, dan biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap perjalanan kami. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak kami yang pada saat ini dimanapun berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati kesehatannya, berikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut kepada Tuhan, serta taat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus di atas segala permohonan kami, segala dosa kesalahan kami,
Kiranya Tuhan mengampuni supaya kami layak menerima anugerah dan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang kami kasihi, adapun materi yang mau Bapak sampaikan dalam masa perkenalan lingkungan sekolah pada saat ini di tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama adalah disiplin adalah gerbang menuju sukses, dan yang kedua adalah membangun karakter sebagai jati diri orang yang beriman. Anak-anak yang kami kasihi, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti mempunyai 3 tugas di dalam sekolah ini. Yang pertama adalah melaksanakan semua kurikulum sesuai dengan aturan pemerintah. Yang kedua adalah pendidikan agama itu berfungsi untuk berperan serta dalam meningkatkan disiplin peserta didik. Dan yang ketiga adalah membangun karakter yang sesuai iman Kristen. Salah satu kurikulum dari pendidikan agama Kristen dan budi pekerti adalah mendukung sistem pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Dalam hal ini, hal-hal yang dilakukan dalam peningkatan iman yang kita laksanakan di Sekolah SMK Negeri 8 Medan. Yang pertama adalah tentu melaksanakan hari-hari besar agama seperti perayaan Paskah, perayaan Natal, dan kita laksanakan juga seperti yang sudah pernah Bapak laksanakan di sekolah ini, yaitu lomba lagu-lagu rohani secara vokal grup dan vokal solo. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan iman itu, yaitu melaksanakan penelaahan Alkitab atau PA, dan melaksanakan yaitu kebaktian bulanan. Bahkan kita juga menjalin hubungan dengan luar negeri, yaitu youth ministry. Dan proses kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen itu harus selalu diawali dengan kebaktian singkat, yaitu bernyanyi, pembacaan firman, dan berdoa. Anak-anak sekalian, kita mau menghilangkan pandangan negatif terhadap peserta didik SMK. Yang pertama, banyak orang beranggapan bahwa pelajaran normatif dan pelajaran adaptif tidak diutamakan kalau di SMK Negeri 8, kalau di tingkat SMK. Yang kedua, pelajaran keahlian yang paling penting. Dan yang ketiga, kurang berdisiplin. Dan keempat, kurang berakhlak atau berkarakter. Kalau anak-anak bayangkan, sebelum SMK namanya dulu ada STEM, SMA. Jadi kalau dikatakan anak-anak STM, kategori atau pola pikir baik orang tua, baik masyarakat, itu adalah anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak berdisiplin. Tetapi mau Bapak sampaikan, justru di SMK lah bahwa peserta didik semua adalah anak-anak yang paling berdisiplin, anak-anak yang paling berakhlak, dan anak-anak paling beriman. Kenapa? Alasannya karena peserta didik SMK itu dipersiapkan untuk dunia industri dan wirausaha, maka yang paling mendasar untuk mencapai kesuksesan itu adalah disiplin serta karakter yang baik. Dan pendidikan agama Kristen adalah faktor utama untuk
mencapai atau untuk mensukseskan anak-anak dalam mencapai yaitu pribadi yang disiplin dan memiliki karakter yang baik. Sehubungan dengan pendidikan yang sudah berkembang pesat pada saat ini, yaitu teknologi dan terlebih dengan pandemi atau wabah COVID-19, maka kami memandang selama ini berjalan bahwa disiplin serta karakter menjadi terabaikan. Kenapa? Alasannya adalah kurangnya tatap muka antara pendidik dan peserta didik, atau kurangnya tatap muka atau bertemu antara guru dan siswa. Untuk itu, disiplin dan karakter seakan-akan terlupakan di dalam dunia pendidikan. Maka Bapak tekankan pada saat ini, di mana kalian adalah remaja atau pemuda yang beriman, tentu harus tetap memiliki yaitu disiplin dan karakter itu. Anak-anak sekalian, peserta didik tetap harus berpegang kepada aturan yang berlaku di sekolah kita ini dengan situasi apapun dan keadaan apapun, sebagai satu syarat untuk melanjutkan cita-cita luhur bangsa dan negara. Anak-anak yang kami kasihi, bagaimana kita meningkatkan disiplin itu? Tentu kita harus berpegang kepada Alkitab, di mana dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, dan yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Maka dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak kami sekalian, supaya anak-anak tetap berlandaskan yaitu Alkitab dan selalu mematuhi aturan-peraturan ataupun menjalankan informasi-informasi dari sekolah. Itu semua adalah untuk meningkatkan disiplin daripada anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak supaya disiplin itu berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan kalian atau menjadi identitas kepribadian kalian, di mana kalian akan dikatakan yaitu sebagai remaja Kristen yang berdisiplin? Tentu anak-anak harus melaksanakan atau tetap untuk selalu berdoa dan beribadah. Sebagaimana firman Tuhan, kalau kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9, di sana dikatakan, sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Jadi mungkin anak-anak karena dari SMP masuk ke SMK tentu belum mengalami pengalaman, belum mengalami yaitu pemahaman yang lain. Terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini, tentu banyak kekurangan-kekurangan, banyak kendala-kendala atau hambatan yang dimiliki sehingga tidak tercapai yaitu suatu proses yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi itu anak-anak tidak menjadi satu alasan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkata, sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Ini Daud berdoa, dikatakan di dalam doanya, berilah kepadaku hati yang paham.
Jadi sekalipun anak-anak tidak tatap muka dengan guru, bukan berarti guru tidak peduli atau anak-anak tidak menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Karena di sini dikatakan berilah kepadaku hati yang paham. Berarti ketika anak-anak selalu berdoa, anak-anak menjadi bagian dari disiplin itu sendiri. Anak-anak akan mempunyai disiplin itu tanpa dipandu secara tatap muka oleh setiap guru yang ada di SMK Negeri 8 ini, melainkan anak-anak menjadi tunduk dan taat, bahkan mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat waktu, sehingga anak-anak memiliki nilai yang baik. Dan yang ketiga, Daud berkata, dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi orang-orang yang berdisiplin itu adalah tadi menuju gerbang kesuksesan. Jadi harus dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Semuanya itu harus berdoa, harus rajin beribadah, harus membaca firman Tuhan, dan selalu percaya kepada Tuhan. Nah, untuk mencapai disiplin itu lagi, anak-anak harus memiliki atau seperti firman Tuhan yang berkata, tidak serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kenapa dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini? Anak-anak sekalian yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mungkin tidak hanya di sekitar kita, tidak hanya kita melihat media elektronik ataupun media cetak, di mana anak-anak sudah banyak jatuh ke dalam narkoba, tawuran, ataupun perbuatan-perbuatan yang melawan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi di dalam Roma 12 ayat 2 itu, supaya kamu tidak serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksinya dan untuk menjadi penabur, yaitu kasih, dan menjadi teladan sebagaimana Yesus menjadi teladan kehidupan kita. Anak-anak sekalian, bagaimanakah hubungan Alkitab atau firman Tuhan itu dalam meningkatkan disiplin, di mana disiplin itu tadi sebagai gerbang atau pintu untuk menuju kesuksesan? Mari kita lihat Amsal 22 ayat 15 yang berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Karena apa? Sering orang muda selalu mengandalkan pikirannya, emosinya, egoisnya, sehingga dia merasa bahwa dia mampu, sementara dia tidak mampu. Banyak anak-anak muda yang memberontak. Banyak anak-anak muda tidak peduli kepada orang tua, kepada guru, dan kepada yang lebih tua bahkan dari dia. Karena apa? Karena anggapan tadi, kalau dia memiliki kemampuan, sementara bahwa kebodohan melekat kepada dirinya. Tentu hanya didikanlah yang menjadi satu-satunya tongkat untuk mengusir daripada kebodohan itu. Yang pertama yaitu didikan daripada orang tua anak-anak kami semuanya. Dan yang kedua adalah didikan daripada bapak ibu guru. Dan tentu
yang ketiga adalah didikan ketika Anda beribadah selalu dimanapun gerejamu berada. Yang kedua adalah Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi setiap anak-anak yang menerima didikan, yang menerima nasihat dengan tulus, maka masa depannya akan baik. Amsal 13 ayat 24 berkata, bahwa siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi ketika anak-anak kami, orang tuamu marah, bahkan sampai memukul, jangan pernah dendam. Tetapi itu adalah bentuk kasih sayang, itu adalah bentuk kepedulian supaya kamu dapat mengerti segala sesuatu. Karena Ibrani 12 juga berkata, ketika kita dihajar, maka akan datang duka cita, tetapi lambat laun itu akan mendatangkan sukacita. Nah, anak-anak sekalian, itulah firman Tuhan yang harus kamu pahami supaya kamu tetap menjadi orang yang berdisiplin. Sebab ada ungkapan yang berbunyi, disiplin adalah kunci keberhasilan. Anak-anak sekalian yang kami kasihi, materi yang kedua adalah membangun karakter sebagai jati diri orang beriman kepada Tuhan. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral. Anak-anak sekalian yang kami kasihi, karakter itu juga mencakup watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Maka pemerintah, sejak pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo melalui Menteri Pendidikan, maka pendidikan agama Kristen itu dicakup lagi atau ditambahkan menjadi budi pekerti. Sehingga pada saat ini pendidikan agama Kristen tidak hanya itu saja, tetapi di dalamnya dimuat yaitu budi pekerti. Untuk itulah sebagai guru agama tentu menjadi tanggung jawab yang besar, menjadi tanggung jawab moral Bapak untuk menyampaikan yaitu bagaimana budi pekerti, bagaimana akhlak mulia itu supaya tetap dimiliki oleh anak-anak kami. Nah, bagaimanakah kita memiliki karakter itu? Bagaimanakah kita membangun karakter itu? Tentu anak-anak harus menyadari yang pertama bahwa anak-anak atau kita adalah imago Dei-nya Allah. Imago Dei-nya Allah. Apakah imago Dei itu? Imago Dei adalah gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27 berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan. Untuk itu anak-anak kami harus menyadari sesungguhnya bahwa kamu adalah gambar dan rupa Allah. Untuk itu jangan dicoreng, jangan dirusak, jangan diabaikan, yaitu pribadi kita ini sebagai rupa dan gambar Allah. Maka untuk
menggambarkan kita sebagai rupa Allah, kita harus memiliki karakter. Jadi anak-anak dimanapun berada, dimanapun melangkah, apapun yang mau kamu kerjakan, ingatlah bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Yang kedua, karakter itu membangunnya adalah menghargai perbedaan. Yohanes 15 ayat 17 berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Tentu di SMK Negeri 8 ini berbagai perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan status, untuk membangun atau untuk melihat bahwa kamu memiliki karakter yang baik itu, maka kamu harus menghargai perbedaan itu. Buatlah perbedaan itu menjadi kesempurnaan. Buatlah perbedaan itu menjadi kebaikan di dalam hal bersosialisasi. Dan yang ketiga adalah saling menghormati. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi apapun statusnya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun keadaannya, itu selama di SMK Negeri 8 Medan tidak ada perbedaan, kita semua adalah saudara. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah memiliki buah-buah roh, sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi anak-anak kami sekalian, anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, marilah walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, bahkan mungkin kita akan jarang bertatap muka, jarang berjumpa, karena belum ada aturan yang akan membuka atau kita bertatap muka. Tetapi apapun itu tidak akan mengurangi rasa kecintaanmu atau pembentukan dirimu menjadi pribadi yang berdisiplin dan menjadi pribadi yang berkarakter sebagai orang-orang atau remaja Kristen yang taat dan yang tunduk kepada Tuhan. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak-anak kami sekalian dimanapun berada saat ini dalam keadaan sehat. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas lindungan dan berkat Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah melalui materi disiplin dan karakter. Tuhan, bentuklah kami, khususnya anak-anak kami, menjadi pribadi-pribadi yang berdisiplin dan yang berkarakter sebagai citra dan gambar Allah. Berikanlah Tuhan kami kesehatan, dan biarlah kami selalu dalam lindungan-Mu. Hidup kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, di atas segala permohonan kami, ampunilah kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima anugerah dan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.